Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan record ulang pertemuan pertama untuk kelas creative writing ya. Jadi sebenarnya ini udah berlalu, cuman karena waktu itu recordingnya gagal, nih aku ulang lagi buat kamu ya. Oke, pertama kita akan belajar tentang creative writing. Tema dari kelas kita itu adalah world building. Nah, world building itu apa sih? Kita akan ngomongin di sini ya. Nah, kamu buka dulu. Ini adalah website kita, Cerivita Scam. Terus kamu pergi ke sini, klik workshop creative writing. Nah, di sini ada beberapa sesi. Kita akan ada 4 sesi. Ini adalah sesi pertama ya. Kemudian nanti kalau rekamannya sudah ada, akan diupdate di sini. Nah, sekarang kita klik dulu yang sesi pertama. Oke. Nah, jadi sesi pertama ini judulnya Membangun Peta Dunia. Seperti apakah dunia cerita kamu, ya. Nah, ada materi presentasinya. Kamu bisa klik di sini untuk melihat lebih jauh. Kalau misalnya kamu udah lihat video, kemudian kamu ingin lihat sendiri slide di Canva-nya, kamu bisa klik di sini ya. Dan ini juga ada workbook yang bisa kamu pakai untuk membuat cerita kamu ya. Klik di sini untuk membuka template-nya. Nah, kalau yang ini adalah hasil karya teman-teman yang lain yang udah bikin. Oke. Nah, kita mulai aja untuk presentasinya yaitu Creative Writing Workshop Membangun Peta Dunia. Nah, seperti apakah? Nah, siapa yang suka baca seri Bumi Terelie atau nonton anime Demon Slayer? Nah, begini nih. Ini adalah si demonnya ya. Nah, kalau kamu perhatikan, salah satu hal yang bikin kita suka dengan sebuah cerita adalah dunia yang terasa logis dan dalam, ya. Jadi apa sih yang bikin seri Bumi Terelie itu enak kita baca? Nah, itu karena ada dunia di dalamnya yang rules-nya ada sendiri, beda sendiri, ada kekuatannya gitu ya. Terus ada mungkin sejarahnya, historinya, kenapa seperti ini, backstory dari karakternya. Nah, itu terasa dalam. Dan ini nggak cuman untuk fantasi atau fiksi ilmiah, tapi cerita realis juga butuh logika dan kedalaman dunianya, ya. Nah, yang akan kita pelajari di proyek ini adalah gimana membuat dunia cerita yang baik. Nah, kita ini nanti akan belajarnya itu modelnya 20% teori dan 80% praktek nulis on the spot. Jadi langsung dikerjakan pada sesi tersebut nulisnya ya. Dan 100% creativity kita akan bikin di Canva karena di Canva kamu bisa masuk-masukin gambar dan nanti hasilnya akan menjadi cetak satu buku solo. Oke. Nah, jadi menu hari ini kita akan membangun peta dunia. Tujuannya supaya kamu memahami geografi dasar dan jenis-jenis genre dunia. Nah, kita akan belajar apa itu world building dan ada step by stepnya. Step pertama, jelasin tentang jenis dunia yang bisa kamu buat. Step kedua, elemen dasar geografi dunia kamu. Step ketiga, iklim dan cuaca unik. Step keempat, lokasi penting atau landmark di dunia kamu. Dan step kelima, kita akan tutorial bikin peta dan alternatifnya ya. Dan misi untuk sesi kali ini. Oke. Nah, jadi world building itu apa sih guys? World building itu adalah seni menciptakan dunia cerita. Nah, kamu akan jadi arsitek untuk dunia kamu sendiri ya. Kayak misalnya Marvel Universe, itu kan kalau kamu lihat, wah ada si Spider-Man misalnya, terus ada Iron Man, terus ada siapa lagi tuh? Captain America gitu. Nah, itu dunianya saling terhubung. Mereka pada suatu saat bisa ketemu gitu kan. Nah, itu Marvel Universe. Atau mungkin Doraemon. Kalau kamu lihat kan, Doraemon tuh basically settingnya ya kayak di Jepang gitu ya. Kayak kehidupan sehari-hari aja di Jepang. Cuman dia ada gadget-gadgetnya gitu. Jadi si Doraemon ini mungkin punya pintu kemana aja. Atau mungkin baling-baling bambu gitu. Nah itu adalah hal-hal yang kamu tambahkan ke dunia kamu supaya menarik gitu. Nah, step pertama, langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat dunia kamu adalah kamu pilih dulu vibe-nya mau kayak gimana. Apakah mau
fantasi gitu ya. Ada naga, ada penyihir, ada istana raja, terus ada putri pangeran gitu. Terus ada juga yang sukanya tuh bikin cerita fiksi ilmiah gitu. Nggak suka sihir-sihiran tuh nggak suka. Tapi dia suka kayak, wah teknologi baru bisa time travel. Terus bisa pergi ke, apa namanya, planet lain gitu. Terus mungkin ada teknologi yang memungkinkan manusia bernapas di bawah air gitu. Nah, jadi kayak mungkin ada robot-robotan, dia ke Mars dan lain-lain ya. Terus ada juga cerita realistis. Nah, ini biasanya yang suka nih, yang suka baca cerita tentang anak sekolah ya. Jadi di sebuah kota dia sekolah di mana, terus kayak pertemanan dengan teman baru datang atau enggak mungkin berantem sama saingan apa di kelas tersebut gitu. Dan ada juga yang campuran. Jadi dia tuh dunianya dunia modern kayak kita biasa, tapi dia ada ajaib-ajaibnya gitu. Contohnya ya misalnya kayak superhero gitu kan. Kalau kamu lihat ya di Marvel itu kan basically ya dunia kita saat ini ada komputer, ada handphone, ada segala macam, tapi juga ada elemen yang magical gitu. Magicnya itu bisa berupa yang tadi fiksi ilmiah atau benar-benar sihir seperti kayak siapa tuh yang namanya Doctor Strange gitu ya. Doctor Strange itu kan dia punya sihir gitu. Atau mungkin yang kayak time travel itu kan berarti science fiction gitu. Tapi settingnya tetap dunia modern. Jadi itu campuran. Nah, ini kamu pilih salah satu, kamu mau bikin dunia seperti apa untuk cerita kamu, gitu. Nah, dari situ kita akan mengembangkan dunianya. Nah, step kedua, elemen dasar geografi, di mana cerita kamu terjadi. Seperti apa bentuk dunianya ya? Apakah eh, ceritanya terjadi di gunung gitu ya, di gunung misalnya di Cina, ini kan banyak gunung-gunung tinggi gitu kan, ada jembatan gantung gitu, ada atau mungkin kayak pesawat yang dia mengunjungi dari satu gunung ke gunung lain gitu. Atau mungkin di hutan, pulau, mungkin kamu bikin kota di langit, di atas awan gitu, atau mungkin di bawah tanah, di bawah laut, padang pasir, padang es, dan lain-lain. Nah ini tentunya kalau kita bikin satu planet, itu kan pasti banyak ya, nggak mungkin misalnya, ya mungkin juga sih satu planet isinya air semua gitu mungkin ya. Cuman biasanya kan ada yang kombinasi gitu, misalnya gunung dan hutan, terus misalnya di kerajaan lain ada di, yang di bawah laut, di kerajaan lainnya ada yang di atas langit gitu ya. Itu bebas kamu kembangkan. Nah, supaya nggak terlalu besar, kalau emang cerita kamu mau kamu bikin yang pendek dulu aja, kamu bisa pilih salah satu dulu gitu ya. Nanti baru kamu kembangkan dunianya. Seperti itu. Kemudian step ketiga, ini adalah iklim dan cuaca unik. Nah, di dunia kamu itu ada nggak, misalnya nih, hujan permen, gitu, atau mungkin salju tapi dia hangat. Nah, sesuatu yang baru atau lain dari dunia nyata bisa menjadi masalah atau solusi bagi tokoh cerita kamu. Which is itu adalah elemen yang penting dalam sebuah cerita untuk membuat cerita itu menarik. Oke. Nah, step 4 itu kita tentukan lokasi penting atau landmark. Nah, kamu buat dulu minimal 3 tempat spesial untuk lokasi terjadinya cerita kamu. Misalnya, sorry. Misalnya kamu, Alhamdulillah, sorry ya. Misalnya kamu bikin istana atau enggak mungkin kantin sekolah ya kalau ceritanya realis gitu kantin sekolah yang angker atau yang tadi campuran mata superhero. Kamu tentuin dulu kita mau punya tempat apa nih? Kan pasti sebuah cerita kan gak cuma di satu tempat kan. Misalnya tuh tadi si Spider-Man kan nggak mungkin dia di kamarnya mulu gitu. Pasti dia akan mungkin ada di kantornya dia gitu kan. Karena dia kerja sebagai jurnalis. Atau mungkin di sebuah pergudangan tempat si penjahatnya muncul gitu kan. Atau di stasiun kereta api dia menyelamatkan orang di situ dan lain-lain ya. Kamu tentukan dulu lokasi-lokasi yang pentingnya. Nah, ini jadi kita akan menggambar peta sederhana di Canva ya. Ini aku jelasin secara singkat dulu nanti aku tunjukin di ini di Canva-nya langsung, oke? Nah, ini jadi kayak misalnya nih kamu mau bikin satu pulau. Ini ada istananya, ada desanya, ada hutan merah, nih ada penyihir gitu ya. Ada sungai, ada ini gua naga gitu.
Nah, ini di peta ini kamu tambahin ini keterangan ya, kayak ini istana, ini apa gitu, supaya orang tahu, oh ini tempat-tempatnya gitu. Kalau kamu bayangin, misalnya kamu punya buku Terelia atau buku fantasi, di situ ada petanya, pasti kamu tertarik kan? Ih, wah di sini loh terjadinya peristiwa si A jatuh ke jurang. Wah, ini berarti di gunung ini nih, di Gua Naga Sakti gitu. Nah, kamu bisa pakai kanvas, yaitu satu full halaman. Jadi misalnya Canva itu kan ya bentuknya kotak gitu ya, kotak satu halaman penuh kamu jadiin peta atau mau bikin pulau kayak gini juga boleh gitu ya. Nah, kalau mau bikin pulau, kamu pakai elemen ini, blob, dan ini udah item-itemnya, kamu tambahin lah simbol alam ya, misalnya hutan, gunung, sungai, atau simbol yang lokasinya tadi ya, landmark, nama lokasi penting. Nah, kamu juga bisa pakai drawing tools untuk menggambar bebas. Kayak misalnya, sungainya aku nggak mau kayak gini. Sungainya aku mau dari sini ke sini, terus dari ke sini ke sini gitu. Nah, itu kamu gambar bebas aja pakai drawing tools ya. Oke, jadi misi sesi satu adalah menggambar peta dunia dan mendeskripsikan tiga tempat yang menarik. Nah, kamu buka template link di website dan buat peta di sana. Kamu juga bisa mengerjakan writing prompt lainnya ya. Jadi ini yang tadi ya, kamu klik sini, klik kanan, terus open new tab, nanti kayak gini. Nah, ada template dari Carivitas. Nah, kamu view template ya. Nanti di view template, kemudian open in editor. Nah, di sini nanti kamu klik, ya kalau ini aku di browser aja ya, supaya gampang. Ini seperti ini. Em, Nanti aku jelasin. Kita next dulu yang ini. Nah, jadi sesi selanjutnya setelah ini ada sesi kedua untuk jelasin penduduk dan makhluk unik di dunia kamu. Jadi gimana sih caranya menghidupkan dunia dengan karakter dan ekosistem di dalamnya. Terus sesi ketiga tentang sistem dan aturan, menciptakan logika agar dunianya terasa nyata gitu ya, punya tantangan gitu, nggak flat-flat aja. Nah, terus yang sesi keempat, sejarah dan konflik, memulai cerita kamu dengan masalah yang menggerakkan si karakter. Oke, nah sekarang kita lihat yang ini. Yang ini kamu rename ya dengan nama kamu, misalnya World Building 1, Sari, misal. Nih, kamu bisa tulis nama kamu. Nah, ini adalah buku aktivitas. Jadi, di semua sesi ini ada em, buku aktivitasnya. Jadi, tadi di sesi satu ini buku aktivitasnya. Sesi dua ada lagi, sesi tiga ada lagi, sesi empat ada lagi. Dan ini isinya ada penjelasan yang tadi ya, yang lebih detail dari presentasi tadi. Nah, jenis dunia yang bisa kamu ciptakan, ada dunia fantasi, dunia fiksi ilmiah gitu ya. Terus ada dunia realis, ada dunia campuran, kemudian ada elemen dasar nih ya, geografi. Nah, ini pertanyaannya perlu kamu pikirin nih gitu kayak dunia kamu ini, dunia ceritanya berupa sebuah pulau atau benua atau planet atau dimensi lain gitu. Ada berapa daratannya? Di mana ada gunung, sungai, hutan, dan laut? Ada nggak tempat yang berbahaya atau sulit dijangkau? Ya, misalnya kamu bikin cerita di planet Mars gitu, terus ada tempat yang sama sekali nggak bisa dijangkau oleh si astronot itu. Misalnya di gua bawah tanah yang kalau kejebur di situ kita nggak tahu dia akan muncul di mana gitu ya. Nah, ada tipsnya mulai dari yang sederhana aja ya. Kamu nggak perlu bikin satu planet semua gitu, nggak usah gitu. Jadi kayak eh, mulai dari satu kota aja, tempat cerita kamu terjadi. Oke. Nah, terus ada iklim dan cuaca. Nah, ini yang perlu dipikirin. Apakah dunia kamu itu panas, dingin, atau berubah-berubah? Terus ada berapa musim? Ada nggak fenomena cuaca yang unik gitu? Terus lokasi penting, nah ini buat 3 sampai 5 lokasi untuk dunia fantasi ini contohnya ya. Istana, terus ada desa pedagang, hutan, gua naga, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, kalau untuk dunia realis, kamu bisa bikin sekolah atau kampus, kafe, taman kota, seperti ini ya. Nah, ini cara membuat peta sederhana. Yang pertama, sketsa. Ini langsung kita praktekin aja ke tanda lokasi penting dan legenda. Nah, ini contohnya dunia fantasi. Ini Kepulauan Luminara. Nah, kepulauan dengan 5 pulau besar yang melayang di atas lautan berawan. Ini nih ada nih Pulau Solara, Wallis. Nah, ini nanti ada ya. Ada masing-masing punya iklim sendiri gitu. Dan ini 3 lokasi penting karena di
dunia fantasi itu kamu mau cerita tentang si akademi Elementum, sekolah untuk anak yang bisa mengendalikan elemen gitu. Terus ada si pasarnya, ada guanya juga gitu. Nah, ini dia petanya ya. Jadi ini Pulau Solaria, Pulau Verdania, Pulau Ventus, atau ini mungkin benua bisa juga ya. Pulau Sentrum. Nah, di sini nih si akademinya gitu. Nah, ini kan ada legendanya nih. Kamu perlu tambahin ya, legenda peta ini penting buat nunjukin di mana sih lokasinya gitu. Kayak akademi tuh, oh di sini nih akademinya. Terus ini pasarnya tuh di mana pasar gitu. Terus si gua ini ada di mana kamu tambahin nih kan. Kalau belum ada kamu tambahin gitu. Oke, nah kalau ini dunia realis ya, kayak misalnya nih, kamu bikin cerita tentang ini anak-anak yang berada di sebuah kota di tepi pantai Jawa Timur. Nah, ada mercusuar yang udah ada sejak zaman Belanda. Wah, ceritanya cerita mistis, horor gitu dari nelayan tua ya. Jadi ini kamu kasih tahu, oh ini geografinya kota pesisir dengan pantai, oh pasirnya hitam gitu. Ada bukit kecil, ada sungai jernih gitu ya. Terus iklimnya gimana? Mungkin kalau bulan November sampai Maret, musim hujan, angin kencang gitu. Terus ada lokasi pentingnya. Nah, ini juga ya. Di dunia realis juga harus ada gitu. Jadi kayak, oh, ceritanya ini kan anak-anak SMP gitu. Berarti harus ada SMP negerinya gitu misalnya. Terus kamu jelasin, ini sekolahnya udah tua nih. Terus dia peninggalan Belanda, punya aula dengan jam dinding raksasa, bla bla bla. Nah, terus ini yang ikonik ini kan si mercusuarnya kan. Seperti apa kamu deskripsiin si mercusuar ini? Dan ini untuk warung kopinya gitu. Misalnya eh, di kota itu ada warung kopi tempat si anak-anak ini nongkrong gitu ya. Nah, ini petanya nih, gini ya. Misalnya kamu bikin, oh di sini nih warung kopinya, di sini SMP-nya, di sini ada dermaga, ada jembatan, ada sungai, bukit, ini mercusuarnya, dan ini pantai gitu ya. Ini ada legendanya. Nah, ini saatnya kamu berkarya. Kamu pilih prompt tulisan yang ingin kamu buat. Ini ada 4 prompt ya. Kamu bisa milih salah satu atau ngerjain semuanya boleh. Jadi ini prompt pertama, peta dan deskripsi, gambar peta dunia kamu, dan ceritakan 3 tempat yang paling menarik di sana. Ya, ceritakan seperti apa sih bentuknya, kenapa sih tempat itu spesial, apa yang bisa terjadi di sana, gitu. Jadi targetnya itu 200 sampai 300 kata dan ada gambar petanya ya. Terus prompt kedua cerita perjalanan. Tulis tentang perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di cerita kamu. Siapa yang melakukan perjalanan? Kenapa mereka ke sana? Apa yang mereka lihat di jalan? Berapa lama perjalanannya? Gitu. Nah, ini contoh-contoh doang ya. Aku meninggalkan Akademi Elementum pagi ini dengan satu misi, mencapai gua bisikan sebelum matahari terbenam. Terus kalau yang contoh pembuka yang realistis misalnya, kan tadi ya Kota Bahari ya. Jam 5 aku udah naik sepeda menuju mercusuar. Jalanan Bahari masih sepi, cuma terdengar suara ombak dan motor. Kita ya. Nah, prompt ketiga adalah kamu bisa bikin juga ini ya. Kalau kamu nggak mau bikin peta, nggak mau bikin cerita perjalanan, kamu bisa bikin legenda. Ceritakan tentang legenda gimana dunia kamu tercipta ya. Misalnya ini kan tadi dunia fantasi ya, si Luminara itu siapa yang bikin gitu. Gimana bisa terjadi ada 5 pulau tadi gitu. Apakah ada keajaiban atau dramatis gitu. Kamu bisa. Misalnya nih, konon ribuan tahun yang lalu tidak ada yang namanya Kepulauan Luminara. Wah, sampai suatu hari 5 pengendali elemen bertarung gitu. Nah, terus yang ini contoh yang untuk realis. Pak Hasan bilang kota Bahari dulunya bukan kota pesisir. Laut itu tadinya jauh sampai ada gempa tahun 1800. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Kalau kamu bisa menggali ini tuh menarik banget. Prompt 4. Nah, ini kamu bisa juga pilih deskripsikan tempat paling berbahaya di dunia kamu. Lokasinya di mana? Kenapa dia berbahaya? Apa yang terjadi pada orang yang ke sana? Ada nggak yang selamat? Itu tadi yang aku bilang ya. Misalnya dunia kamu itu si planet Mars ini. Terus tempat paling berbahaya adalah lembah hitam gitu. Di lembah hitam itu apa namanya? Ada jurang yang sangat dalam yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun dan dia sangat gelap. Dan di situ terdengar suara-suara yang aneh gitu. Itu kamu bisa bikin kayak gitu ya.
Oke. Nah, ini selamat berkarya. Nah, jadi di mana kamu nulisnya? Kamu nulisnya di sini ya, di My Story World ini. Ini kamu bisa ganti. Ini cuman judul aja. Duniaku misalnya atau peta duniaku bisa. Nah, ini bisa kamu tambahin. Nah, ini deskripsikan dunia kamu. Letaknya di mana? Misalnya di gunung, di pantai, di bawah tanah. Dan bentuknya seperti apa gitu kan. Tulis 3 lokasi penting. Dan ini bisa kamu tambahin gambar ya. Gambarnya itu bisa kamu cari di ini, di foto, Canva foto, atau kamu bisa bikin kayak ini ada Magic Media ya. Jadi Canva itu kan sekarang udah ada AI-nya untuk bikin gambar. Jadi kamu bisa deskripsikan misalnya eh, pulau em, yang dipenuhi terumbu karang gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kamu bisa setting square gitu. Terus stylenya mau seperti apa gitu. Stylenya mungkin kamu sukanya yang em, aku sukanya yang ini ya, watercolor ya. Coba kita coba aja ya. Generate image gitu. Ini mungkin harus pakai bahasa Inggris, tapi kamu coba dulu aja pakai bahasa Indonesia. Siapa tahu bisa ya. Nah, misalnya ini nih, tuh lucu kan? Misalnya nih, kamu pakai ini, terus kamu taruh deh di sini tuh inspirasi kayak begini bentuk pulaunya. Nah, di sini juga bisa kamu masukin misalnya yang ini ya. Ini kamu taruh sini gitu. Jadi ini tuh bisa macem-macem. Nah, kamu jelasin deh, misalnya di sini em, pulau Terra Nara adalah pulau terpencil di benua Astarika. Di situ terdapat banyak terumbu karang. Nah, misalnya kamu jelasin di sana ada beberapa kampung yang penduduknya asli pulau tersebut. Mereka membuka wisata bahari untuk para pendatang gitu. Kamu jelasin deh gitu kan. Misalnya rumahnya terbuat dari bambu dan atapnya rumbia misalnya gitu. Lokasi penting adalah rumah kepala desa. Jadi ini nanti ceritanya di rumah kepala desa gitu kan. Terus dermaga eh, Biruni dan misalnya misalnya kafe Shalala. Jadi ini adalah nama tempat yang ingin kamu buat di cerita kamu ya. Kamu deskripsiin. Terus kamu bikin, nah ini dia peta dunianya ya. Kamu bisa pakai ini, aku mau segini nih buat peta gitu. Aku mau warnanya hijau misalnya gini. Oh, sorry, ini bukan ini. Warnanya yang ini ya. Nah, misalnya aku udah nih bikin kayak gini, terus aku mau langsung tambahin, kamu pilih di elemen ini, misalnya eh, apa ya, house traditional house. Traditional house. Nah, misalnya nih, yang ini nih. Aku pengen yang kayak gini. Ini misalnya nih perumahan desa gitu ya. Misalnya ini kamu kasih nama nih ya. Misalnya ini desa eh, Rutalata di sini. Terus misalnya ada sungainya. Misalnya kamu pengen bikin sungai sendiri. Nah, ini ada tools kan. Kita bisa pakai draw. Terus kita kasih warna ini misalnya. Terus kamu kasih di sini tuh gitu misalnya. Ini adalah sungainya. Ini kamu kasih tahu deh ini misalnya Sungai Matala misalnya gitu. Terus kamu tambah-tambahin gitu ya. Misalnya ini ada eh, tree gitu untuk kamu kasih tahu kalau di sini adalah hutan. Misalnya ini jadi kayak gini. Aku kasih nama misalnya
hutan alea. Terus apalagi yang penting dalam cerita kamu? Kamu harus taruh di situ ya. Misalnya di tadi warung kopi gitu ya, nah, kafe, kafe, kafe. Kafenya itu dekat sungai, jadi dia apa ikonik gitu ya. Sini misalnya kamu kasih judul Cafe Urata. Nah, kayak gitu. Bisa juga kalau misalnya, oh tapi kan aku mau berbentuk pulau gitu. Kamu bisa tulis di sini ya, blog, blog, BLOB. Nah, ini kamu pakai nih, misalnya nih eh, aku duplikat aja ya supaya gampang. Nah, aku mau pakai yang ini. Ini aku pakai warnanya hijau. Hmm, kayak gini. Eh, salah. Sorry, sorry, sorry. Ini harusnya kita taruh di bawah ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini desanya agak, sorry. Desa, ini gimana sih? Nah, ini sih desanya pindahin ke sini. Terus sungainya taruh di sini misalnya. Wah, dia desanya dibelah oleh sungai gitu. Bisa juga ya. Ini hutannya gitu. Nah, kayak gitu. Kamu bisa bikin peta dunia kayak gini. Kamu ceritain nih, ya kan tadi kan apa tempat yang menarik. Nah, misalnya tadi nih si Desa Rutalata, misalnya. Desa Rutalata adalah desa yang dihuni oleh suku Rutalata. Mereka punya kekuatan, misalnya nih ya, mengendalikan air misalnya gitu. Kamu cerita macam-macam tentang desa tersebut. Nah, ini juga gambarnya juga bisa kamu bikin dari yang si AI tadi atau misalnya kamu mau apa namanya? Mau pakai foto juga bisa gitu ya. Ini kan ada foto nih di Canva ini kan ada foto misalnya Island Village gitu ya. Nah, misalnya kayak gini nih, kamu masukin lah ini nih. Tuh, kayak gitu ya. Ini kamu bisa bikin cerita yang tadi. Tulis cerita perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ya. Misalnya nih kita mau tulis cerita tentang dari desa ke hutan area. Kenapa? Karena dia harus mengumpulkan rempah-rempah atau bahan-bahan untuk ramuan. Gitu. Kamu cerita di sini. Terus yang ini tempat berbahaya tadi. Misalnya nih, yang tempat yang berbahaya adalah di hutan area ini ada sebuah gua namanya Gua Kematian. Di situ belum ada yang masuk ke situ terus keluar lagi gitu. Jadi kamu perlu jelasin di situ tentang si gua kematian ini gitu. Atau bisa juga legenda, legenda terjadinya pulau apa tadi nih pulaunya Teranara. Misalnya tadinya di situ adalah gunung berapi, terus gunungnya meletus, sisanya tinggal menjadi pulau. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu kamu bikin. Nah, kalau kamu perhatikan, ini kan lumayan banyak ya kalau kamu isi semua nih. Nah, ini kamu bikin ini berapa halaman ini? Ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman. Kalau sekali nulis kamu bisa 8 halaman, 4 kali itu bisa jadi 32 ya. Dan itu bisa jadi satu buku gitu. Nah, jadi sebanyak mungkin kamu bisa tulis, mau satu prompt bisa, mau banyak prompt juga bisa ya. Supaya nanti hasilnya bisa dijadiin satu buku dengan nama kamu sendiri. Jadi nanti nih kamu bisa ubah nih sampul bukunya sesuai dengan yang kamu mau. Aku nggak suka yang kayak gini gitu. Terus aku nggak mau ngeprint yang ini nih dari sesi satu keterangan ini aku nggak mau. Aku cuma mau ngeprint yang ininya doang. Boleh ya. Ini bebas. Oke. Jadi seperti itu untuk pertemuan pertama kita, sesi pertama kita. Nanti hasil dari karya kamu ini kamu share. Ini kamu
ganti jadi anyone with the link can edit. Kamu copy linknya dan kamu kasih ke asisten kelas. Oke? Sekian dulu pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk sesi kedua sampai keempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.